Oke. Langsung aja. Mau dari siapa? Lu lah. Gua. Oke. Oke. Halo. Kenalin, nama gue Hendry. Dan gue Cindy. Gue Diva. Oke. Hari ini kita mau bahas tema tentang percintaan. Percintaannya itu jadi antara lu dengan pasangan lu atau lu dengan mantan-mantan lu gitu. Jangan mau ngorek masa lalu. Itu sakit. Benar. Oke. Kita mau mulai dari siapa dulu deh? Siapa? Ada yang mau mulai? Siapa? Karena di sini posisinya yang pacaran mereka berdua. Gua masih stay jomblo. So, kita persilahkan untuk yang sudah punya pacar. Monggo. Siapa mau duluan? Oke, gue deh coba. Gimana? Dari mana nih mulainya ya? Mungkin bisa dari zaman lu PDKT atau lu kenal dia itu gimana caranya, terus ya next step-nya gitu lah, dari PDKT terus sampai lu jadian, terus kayak what's next-nya gitu. Ini gue PDKT-nya epic sih, sumpah. Gimana tuh? Epic. Sumpah, ini sebenarnya malu-maluin sih sumpah. Jadi memang sebelumnya gue kan emang udah jomblo setengah tahun kan. Terus teman-teman gue kayaknya ngerasa aneh gitu kalau si Cindy kok tumben ya, kayaknya sepi gitu, kayak nggak ada pacar sekarang kan. Oke. Ngerasa kesepian gitu deh bagi mereka kan. Terus akhirnya Sin, lu download aplikasi dating deh. Gue digituin kan. Buat apa ya? Gitu kata gue kan. Terus mereka ya nggak apa-apa, gue cari relasi di sana, banyak teman gini. Terus gue isengin tuh gue coba. Gue match sama satu cowok. Nah itu cowoknya tuh humble sih, jadi memang kayak ngajak ngobrol tuh nyambung, sampai akhirnya move ke WhatsApp kan. Terus ternyata dia sama-sama satu kota, dia tinggal satu kota sama gue. Terus dia juga kerja, tapi dia kerjanya di luar kota itu, jadi dia PP kan. Oh, I see. Terus dia jemput gue tuh pertama kali nih, first meet sama dia nih. Oh, kopi darat. Selalu ya. Ya terus gue awalnya canggung gitu sih, karena kan pertama kali kan gue ketemu sama cowok di aplikasi kayak gitu kan. Dan itu sebenarnya rasanya aneh gitu buat gue. Tapi so far sih orangnya ramah banget sih. Terus banyak hal yang diobrolin, dari ternyata kepribadiannya tuh gue sama si dia ini mirip gitu. Wow. Jadi gue merasa kayak ada sefrekuensi sama gue, sama begitupun dia gitu. Karena mungkin dia kan memang umurnya lebih tua kan dari gue kan, jadinya lebih bisa diajak ngobrol, lebih nyambung gitu. Lebih dewasa lah ya. Lebih dewasa gitu, dia bisa marahin gue segala macam. Sampai akhirnya mulai berlanjut nih, dekat-dekat nih. Jadi sebenarnya pacaran sama dia banyak konfliknya sih gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang membuat gue sama dia itu memang kayak masih ragu-ragu buat pacaran dulu gitu. Karena memang salah satunya kan gue kayak masih belum siap kan buat pacaran lagi kan. Di umur segini tuh gue gak mau main-main gitu buat pacaran gitu loh. Maksudnya kayak masih pengen cari-cari teman, gue juga fokus kerja kan, fokus karir. Sampai akhirnya dia benar-benar meyakinkan gue kalau dia bisa lah, pokoknya kita jangan bareng-bareng lah gitu. Jangan semuanya tuh gue sendirian gitu, karena gue menceritakan semua problem-problem gue segala macam, dia juga sama, struggle-nya gue sama dia tuh sama gitu. Jadi merasa kayak gue sama dia tuh kayak bisa saling nguatin. Jadian lah gue. Jadi udah waktu itu. Udah. Terakhir itu udah. Kenapa harus malu-malu ngomongnya? karena panjang banget sih sebenarnya tuh buat pacaran. Pertanyaan simpel kan? Ya dan tidak. Ya.
Oke, lanjut. Oke, sorry. Ya karena untuk pacaran sama dia itu memang banyak pertimbangannya gitu. Mungkin karena kita kayak nggak mau jalanin hubungan setengah-setengah atau main-main kan, jadinya harus pertimbangin matang-matang dulu gitu. Kayak gitu sih. Tapi memang waktu pas gue dirawat di rumah sakit itu mah hitungannya sih buat pacaran waktu pas kalian jenguk gue. Oh, jadi itu lagi hangat-hangatnya. Berarti gue pas ya nyanyi waktu itu ya, pas denger namanya itu ya. Iya, Oke. itu baru, itu kan masih baru kayak gitu. Oke. Tapi kayaknya kita merasa merugi gak sih? Harusnya kita dapat PJ. Iya. Gue bilang kalau gak PJ, terus dia malah Lu tanya berdua- aja dia. lu berdua katanya aja begitu. pernah pacaran aja gue gak pernah dapet PJ anjir. Lu malah lagi PJ-nya ke gue. Mana ada yang berani nagih ke dia, dia tuh mukanya. Kan posisinya kan pas kemarin kan lagi hangat-hangatnya. Asik. Iya. Aduh. Kan anget-anget itu pas banget tuh kan. Langsung dipalak kayak gak. Gimana mau PJ gue jadi rawat yang di rumah sakit, duit gue habis buat biaya rumah sakit doang. Oke, jadi begitu. Ya. Tapi Somar, yang gue tangkap sih kepribadiannya itu bener-bener mirip sama gue gitu. Gue sama dia ini tipe orang yang keras, cuman itu bisa jadi kelebihan dan kekurangan dalam satu hubungan kan. Yes, benar. Karena ukurannya adalah karena gue sama dia ini sama-sama keras, kalau ada konflik, itu nggak mau ngalah dua-duanya. Jadi terkadang gue harus melunakkan hati gue untuk mengalah, meskipun sebenarnya Gak mau. bukan nggak mau, meskipun sebenarnya tuh ini tuh nggak benar sebenarnya, tapi gue harus benerin dia gitu loh. Ngerti gak maksudnya? I see. Kayak gitu. Jadi misalnya ada suatu konflik, tapi menurut gue tuh dia salah gitu, tapi dia kekeh, dia tuh benar. Biar nggak berbuntut panjang, gue juga capek kan, debat juga kan nggak akan ada ujungnya dong. Ujung-ujung berantem lagi. Ya udah deh, gimana kamu aja, ya udah dia kamu gimana, aku gimana, biar sama-sama enak. Biasa kayak gitu sih, selama ini sih gitu. Jadi tuh gue sama dia memang nggak berantem sih, tapi lebih seringnya debat. Karena memang gue pacaran sama dia itu bener-bener nggak cuma sekedar sayang-sayangan, manja-manjaan kayak pacaran biasa, enggak gitu. Jadi kayak bener-bener partnership banget sih. Dari segi kerjaan dia bener-bener membantu banyak gitu, karena dia kan kerja desain, terus gue juga kerjanya berangkap-rangkap, dan memang gue ada kerjaan bikin desain juga, jadi kadang gue suka minta bantuan dia gitu. Jadi kadang suka share pengalaman kerja dan segala macam. Jadi memang obrolan gue sama dia tuh luas gitu, kayak berbobot gitu. Gue pacaran sama dia tuh nggak cuman manja-manja, nggak sama sekali. Jadi bener-bener ibarat kayak mentor gue gitu. Lebih ke sana sih sampai sekarang juga gitu. Ya bagus lah, daripada yang sebelum-sebelumnya. Sudah. Jangan sudah, kompor. itu sudah. Kompor. Yang berlalu sudah berlalu. Jangan dibahas. Tapi Kompor. Oke. so far sih yang gue suka dia adalah dia benar-benar bisa menjaga gue gitu, karena gue memang butuh seseorang yang tegas kan. Ya. Karena kan gue, ya lu berdua tau lah, karena kan lu temenan sama gue udah lama banget, terus gue kan memang tipe orang yang masih labil manja gitu. Nah kalau dia bisa ngarahin gue, kalau misalnya gue salah gue diomelin gitu, tapi diomelinnya tuh dengan cara dia gitu, caranya kayak tegas. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu, kamu tuh harus gini, itu buat kebaikan kamu juga gitu. Oke, gue cuma gitu-gitu doang gitu. Tapi gue nurut gitu, karena gue prinsipnya gini, kalau memang gue merasa gue emang salah, ada orang yang mengoreksi gue, ya gue akan berusaha untuk menerima itu, meskipun mungkin kadang-kadang apa sih gitu, kadang-kadang kita suka nggak suka kan diguru-guruin kan. Tapi so far sih dia selalu menasihati gue dengan cara yang tepat untungnya, jadinya selama ini sih gue nurut-nurut aja sih, selama itu hal yang baik kayak gitu. Jadi dia benar-benar bisa ngarahin gue, jadi gue pacaran sama dia tuh nggak ada gue yang paling dominan atau dia yang paling dominan, itu tuh balance gitu. Bagus lah. Selama maksudnya gini, ketika lu dengan dia itu kayak punya apa ya, bukan bobot. Sebutannya kalau lu itu satu frekuensi yang sama gitu, ketika lu nyambung dengan dia kan, jadi kayak lu ngejalaninnya pun juga lebih enak kan, gitu. Maksudnya kayak, apalagi kan ini posisinya sama-sama saling support gitu loh. Yang ketika yang ininya butuh support, ya ini nge-support gitu. Ketika yang ininya butuh support, ya ini nge-support. Iya, jadi
Ya gue Itu beruntung kan sih. kayak ya nggak percuma kenalan lewat aplikasi aplikasi dating. Meskipun memalukan sih itu sumpah. Tapi Ya. ya gitu lah. Ya kalau menurut gua nggak memalukan juga sih. Cuman kan Oh, ya lu namanya ketemu sama orang atau jodoh siapa yang tahu gitu. Lu bisa aja di jalan tiba-tiba ketemu terus kayak tiba-tiba istilah pandangan pertama gitu. Ya kan kita nggak tahu terus tiba-tiba ngajak kenalan dan segala macam. Ya apa bedanya kayak lu aplikasi? Kan sama aja kayak oh lu ngeliat dulu nih apa fotonya seperti apa. Kan yang pertama dilihat pasti kan foto kan ketika lu kayak aplikasi dating gitu-gitu. first impression sih. Iya, jadi first impression-nya tuh seperti apa gitu. Tuh ada pertama kali ketemu gue dia mau ninggalin gue tuh. Soalnya gue galak anjir. Sumpah, jadi tuh dia ngira tuh nih cewek galak banget kayak gak bisa dideketin gitu karena waktu itu kan lagi pesen makan. Ah. Terus dia tiba-tiba nanya ke gue kan, dia lagi buka menu. Sin ini apa ya? Terus gue sinis gitu. Yang jualan siapa? Ya orang yang jualan yang itu. Ya tanya yang jualan lah, kenapa nanya ke gue? Iya udah tau lah. Dan dia langsung ninggalin gue gitu anjir. Mau ninggalin gue, dia ada niat-niat mau ninggalin gue tapi kayaknya gue kayak lagi pusing sama kerjaan jadi masih ditemenin. Jadi dia merasa ya gue gak rugi juga sih gue diomelin malu karena gue jadi bisa tahu lu gitu. Ya memang kalau kopi darat memang nggak selamanya selalu yang baik-baik aja sih. Iya. Karena personal orang kan beda-beda ya. Jadi selalu memperlakukan gue dengan baik. Selalu bagus. Ya so far so good lah artinya ya. Gue selalu merasa nyaman. Cuman memang ya itu sih kendalanya karena sifat yang kerasnya aja. So far sih selebihnya ya saya sih masih bisa ditolerir gitu. Wajar lah. Itu kan proses. Namanya juga kenal sama orang. Iya, Iya. apalagi kan Kenal orang masih kan baru sudah. kan. Iya. Kan masih baru. Jadi Benar. kalau gue debat-debat sama dia ya anggap aja itu kayak udah anggap aja gue baru mengenal dia ini. Iya. Namanya juga yang buat. Ya yang baru kenal mah ya begitu. Ntar kan ya namanya itu kan lu butuh proses dulu nggak tiba-tiba langsung plak jalan gitu. Lu butuh Jarang sih yang kayak gitu sih. ya butuh untuk sisi lainnya kan lu butuh saling kenal dulu lebih jauh lah gitu. Untuk sekarang sih kalau misalkan satu sama lain udah saling support kan itu kayak ya udah bagus lah, udah bagus banget gitu. Iya, dia benar-benar bisa ngajarin gue juga sih. Gue juga awalnya kan ada kendala masalah kerjaan kan. Gue kayak merasa gue resign ya. Terus katanya jangan resign. Lu tuh dengan kantor lu yang seperti ini, keadaannya seperti ini tuh peluang buat lu gitu. Lu tuh harus buktiin kalau lu tuh bisa, lu tuh mampu gitu. Wah itu bener-bener sih orangnya. Gokil sih. Salut gue, dia orangnya pekerja keras parah. Makanya dia bisa jadi contoh buat gue gitu. Ya begitu lah. Awal yang baik sih. Awalan baik ya, mudah-mudahan yang depannya baik sih. Amin. Ya doakan yang baik lah. Ya. Ya mudah-mudahan ya. Kan gak ada yang tahu, jalanin aja gitu. Nah, jalanin dulu aja. Kita lihat hasil endingnya akan seperti apa. Endingnya kepelaminan atau jadi pacaran. Kan itu. Ya cuma ada dua. Pelaminan, pelanggaran ya. Pelanggaran ini. Pelanggaran ya kesannya kayak lu salah gitu loh. Ya udah sih. Ya Wajar. proses lah, itu proses lah semua. Baik buruknya pasti Benar. nanti bisa jadi pelajaran semuanya. Kayak gitu bang. Walaupun akhirnya mau seperti apa juga pasti kan ada pelajarannya kan. Setiap hubungan. Menarik. Coba. Apa? Lu gimana lu? Oh ini menarik. Enggak sih. Karena Kalau gua tuh karena gue sama sekali nggak tahu nih kalau mereka tuh lagi pacaran gitu. Jadi tuh yang kita tahu tuh temenan gitu. iya soalnya gue tuh ketemu sama dia tuh di kantor lama tempat gue kerja, ya kan. Kita satu kota, ya iyalah kan satu kantor ya. Oke. Terus Ya bisa aja. dianya rantauan gitu ya, tapi enggak sih. Fortunately enggak sih. Oh dia emang orang Bogor. Emang orang Bogor. Terus
jadi nyebut. Terus waktu itu tuh gue masih semester akhir kuliah gue gitu. Sebenarnya sih karena gue sama dia di kantor beda divisi, jadi kan jarang ketemu kan. Nah sampai suatu hari tuh kantor gue tuh memberlakukan aturan baru gitu bahwa divisi gue tuh akan berurusan dengan divisinya dia dalam soal kerjaan gitu kan. Jadi otomatis kerjaan gue itu bakal diterusin ke dia kayak gitu. Jadi apa kerjaan gue nih, job desk gue selesai, setelah selesai gue kasih ke dia buat ditindaklanjutin sama dia gitu. Nah pada awalnya juga gue nggak tidak menyadari keberadaan dia sih sebenarnya, karena dia tuh tipe orangnya manusia yang pendiam banget gitu, yang lu jalan aja dia nggak tahu, ya lu jalan aja lu nggak bakal ngeh dia tuh lagi jalan gitu mendekati lu ya, sehalus itulah auranya Anjir, gitu. ghosting banget. Semua keberadaannya itu tiap terdeteksi. Iya betul. Tiba-tiba ini orang jalan, tiba-tiba dia di belakangnya. Ngeri juga. Ya tapi pada kenyataannya beberapa kali seperti itu sih. Terus juga pada waktu itu juga sebenarnya gue nggak mikirin sih soal gue mau dekat lagi sama seseorang gitu kan, karena waktu itu gue semester akhir kuliah gitu, dan gue harus balancein antara skripsi gue gitu dan kerjaan gue kayak gitu kan, yang which is itu tuh sangat menyita waktu banget gitu loh. Jadi nggak ada pikiran buat pacaran dulu. Iya itu accidentally sih sebenarnya tuh sama dia tuh. Terus iya ya enggak, bukan accident yang seperti itu sih maksudnya. Kebetulan. Iya. Paham. Oke, lanjut. Terus ya abis itu sih sejujurnya gue nggak tahu bener-bener seperti apa prosesnya gitu kan. Pokoknya abis itu tuh awalnya tuh triggernya adalah ketika teman sekantor gue tuh dibilang dia juga cowok ini maksudnya, dia juga rumahnya deketan lo sama lo katanya. Oh iya gitu kan, gue nanya sosok kaget gitu, oh iya gitu kan. Terus akhirnya setelah gue konfirmasi, oh iya ternyata rumahnya memang sama gitu kan. Dan gue tuh emang jahat sih ya, tolong jangan ditiru gitu. Cuman gue mikir lumayan ya ada tebengan gitu kan. Maafkan Baiklah. Oke. Ada ojol ya. Jadi kampus gua sama rumah dia itu ngelewatin kampus gua dulu kan. Baru ke rumahnya gitu. Jadi gua mikir ya udahlah lumayan gitu kan. Sebarang. Gitu. Terus akhirnya gue ngomong lah sama dia gitu kan, gue boleh gak numpang gitu kan sama lu gitu. Oh iya boleh gitu. Dia juga ngomongnya juga oh iya boleh, udah gitu hilang gitu pergi. Ya udah. Nah terus dari situ tuh kan udah mulai suka pulang bareng gitu sama dia gitu. Dan dia tuh memang tipenya kan pendiam banget gitu kan. Itu gue pun introvert gitu, cuman gue nggak gitu-gitu amat gitu sama orang kayak gitu kan. Dan sejujurnya sih yang melakukan pendekatan duluan sih sebenarnya gue sih, dengan maksud gue tuh penasaran gitu loh sama dia gitu kan, karena dia tuh diem gitu kan. Jadi akhirnya ya gue mencoba membuka obrolan sama dia kayak gitu. Dari nanya-nanya basa-basi sampai akhirnya ngomong gitu kan. Dan ternyata ya setelah beberapa lama dia udah mulai terbuka gitu kan. Baru tuh mulai ngomong. Nah dari situ mulai kayak lebih berkembang gitu kan hubungannya. Walaupun waktu itu belum jadian gitu. Setidaknya udah dekat dulu lah ya. Udah mulai kenal, dan karena di kantor gitu ya nggak banyak yang bisa diceritain gitu kan. Karena peraturan kantor kita itu nggak boleh ada yang pacaran. Gitu. Jadi kita kayak ya udah kalau di kantor mah biasa aja lu gua kayak gitu kan. Gitu. Dan pulang pun ya udah pulang aja kayak gitu kan. Kalau ada yang nanya kenapa ya karena Sarah, ya memang bener dong. Seperti itu tuh berapa lama tuh, berapa bulan tuh kayak gitu kan. Terus ya udah jadian waktu itu juga udah lama-lama kayak gitu kan. Terus gue nanya akhirnya sama dia gitu, kalau gue kan orangnya jujur, maksudnya belak-belakan gitu ya seperti yang kalian tahu gitu. Jadi gue nanya sama dia gitu kayak, lu suka gak sih sama gue kayak gitu, ya kan. Terus si pendiam ini menjawab hal yang sama kayak gitu kan, ya gue juga sebenarnya suka sama lu kayak gitu
Nah, Oke, terus mau gimana nih kita? Dan kayak gitu kan. Kita udah tahu kalau peraturan kantor nggak boleh nih. Gitu, lu mau gimana? Dan kayak gitu kan. Terus pada akhirnya dia bilang, kalau misalnya lu mau, dia bilang, ya udah kita lanjut aja gitu. Pacaran gitu dia bilang. Kalau gue sih nggak masalah soal kantor itu kan. Ya, toh kita juga di kantor sebenarnya juga profesional kok. Lu Masing-masing gua kayak gitu kan. kerjaan praktisi ya. Iya, iya. Gitu. Itu bagus banget sih. Bagus banget. Maksudnya ya kadang kan orang nggak ada yang bisa, bukan nggak ada yang bisa. Maksudnya kadang kan nggak bisa membedakan mana lu pekerjaan, mana yang pribadi gitu. Jadi lebih kayak ya udah antara pekerjaan dan pribadi itu campur jadi satu gitu. Kadang jadi kayak itu juga mengganggu pekerjaan lu kan. Jadi ibaratnya tidak profesional lah gitu terhadap pekerjaannya. Betul. Hal kecil tapi berpengaruh besar. Apalagi kalau lagi berantem ya, pasti ngurutnya ke kantor gitu. Iya, Iya, biasa gitu. Itu juga yang gue pertimbangkan sih waktu itu kan. Kayak, ya pasti kita begini gitu. Terus dia bilang, ya gue tahu sih di kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang lu berani maksudnya dan mau, ya udah ayo kayak gitu kan. Udah setelah gue pikir-pikir, ya udah gitu. Oke lah gitu. Kita tuh nggak ada acara tembak-tembakan kayak ini mau gue jadi cewek gue kayak gitu kan. Kita tuh malah kayak tau gak sih kayak proklamasi gitu loh, menentukan tanggal. Aja sumpah gue bilang kayak ini gimana gitu maksudnya kayak terus dia bilang mungkin kerecehan kita berdua sih kali ya. Gitu kayak ya udah cari tanggal. Terus dia juga iya ya udah terserah dia kayak gitu kan. Terus gue ya isengnya oh ya gimana kalau tanggal bagus tuh sekian. Terus dia bilang oh ya boleh juga tuh ya. Oh ya udah padahal waktu itu tuh belum tanggalnya tuh. Belum tanggalnya tapi lu pacaran gitu maksudnya. Belum maksudnya ya udah nanti kita Merasa resmi di resminya tanggal tuh tanggal sekian. itu ya. Oh my God. Gitu. Kita tuh aneh itu. Iya dari masa pendekatan itu tuh gue tuh udah menemukan satu frekuensinya kamu itu salah satunya kekonyolan bersamanya itu sih sebenarnya. Gitu. Jokesnya di jokes yang sama lah ya. Aduh, gue tuh awalnya tuh cuma iseng doang dan dia tuh ternyata oh ya udah gitu dengan santuinya gitu kan. Oh ya udah kayak gitu kan. Ya udah pada akhirnya ya seperti itulah kayak gitu kan. Mirip banget sama gue. Cuma bedanya gue gak kode sih. Jadi awal kan gue liat di Facebook kan. Waktu itu tanggal 20 Februari 2020. Terus pada pasangnya itu terus di home Facebook gue. Terus gue gak sama sekali gak kepikiran gitu. Gue screenshot, gue kasih ke WhatsApp dia. Ini tanggalnya bagus Terus dia, oh iya ya tanggalnya bagus ya. Ntar ketemu yuk dia gitu langsung gitu. Emang dia biasa kan nganter jemput gue kan ke kantor kan. Terus pas dia jemput gue, dia ngajak gue makan. Kita makan yuk. Sudah pas makan, dia ngeliatin gue mulu kan gue thanks dia diliatin mulu. Apa sih lu ngapa sih ngeliatin gue? Terus dia tiba-tiba ngomong, ini kan tanggal bagus katanya gitu kan. Ya emang kenapa kok tanggal bagus? Ya tanggal bagus. Jadi mau jadi cewek gue gak? Gue bengong anjir. Bener. Kalau itu mah dia masih ngomong belum mau cewek gue. Kalau enggak mah kalau gue dia kalau gue sih kesepakatan memang ya udah bukan diperingati sih ya. Maksudnya diresmikannya ya tanggal itu gitu kan. Dan setelah itu sih ya hari berjalan seperti biasa karena kita masih kerja di tempat yang sama gitu kan nggak bisa yang gimana ya kan. Jadi gue tuh bener-bener sama dia tuh kayak bener-bener masing-masing gitu. Kayak backstreet banget ya. Iya jadi backstreet di belakang bos gitu jadinya ya kayak gitu ya udah. Itu kayak kesannya tuh gue mau bentuk BPU PPKI nih. Kalau sekian ya. Itu tapi di belakangnya tuh udah ada orangnya nih, udah ada janjian nih. Oh, tanggal segini jadi udah. Ya boleh ya, oke lah mirip-mirip seperti itu lah. Untung gue gak bikin proklamasi itu ya, bikin surat tangan-tanganin gitu ya. Ya itu gue gak kayak Dilan ya. Ini kan Dilan kan bikin surat gitu loh. Untung gue gak kayak gitu. Gitu ya. Soalnya ini gue baru pernah sih. Jadi ini cerita yang gokil banget. Gokil banget sih. Ya, gue gak nyangka ada ceritanya seperti itu. Gue pikir kan kayak ya pada umumnya aja lah ya. Biasa pacaran gitu. Jadi ternyata enggak iya emang
gue pun berpikir juga dari awal pacaran juga kayaknya ini bakal menjadi suatu hubungan yang konyol kayak gitu. Gue ngerti. Palingnya cukup epic sih. Iya, terus setelah berapa lama kayak gitu kan, mulai tuh kelihatan kan, karena kan ternyata dia tuh tidak sependiam yang terlihat gitu kan, gitu kan. Ternyata dia memang pendiam tuh karena memang ya nggak kenal aja gitu sama lu kayak gitu kan. Tapi ketika lu ajak ngomong kayak gitu kan, ya udah dia ngomong gitu dengan baik, dengan lancar sih ngomongnya sih. Oh, jadi dia cuma mau ngobrol atau ngobrol sama orang yang menurut dia tuh deket. Yang menurut dia emang udah bisa diajak ngomong dan menurut bikin dia nyaman kali ya, maksudnya kali. Dan Ya bisa mungkin terbuka. maksudnya satu frekuensi lah gitu. Kalau menurut dia ngobrol dengan si A si B nggak terlalu nyaman, Ya udah. ya udah dia akan biasa aja gitu. Iya betul. Sifatnya yang kayak gitu. Kalau misalkan dia merasa nyaman, ya lanjutin gitu. Maksudnya ngobrol akan deket lah istilahnya gitu. Iya, bahkan nggak ditanya pun ngomong kadang gitu. Nggak ditanya pun ngomong gitu ya. Iya, terus awal pacaran sih gitu sih, kayak gua tuh sama dia tuh pribadi yang bertolak belakang kayak gitu, dengan perfeksionisnya gua dan kesantuyannya dia gitu, itu kelas banget tuh. Gitu kan, gitu. Lu ya seperti yang kalian tahu kan, gua kan orangnya agak-agak strict gitu kan, dan agak kaku juga sebenarnya gitu, gua akuin gitu. Sedangkan dia tuh manusia yang santuy kayak gitu kan, yang fleksibel. Dia tuh fleksibel kayak gitu kan. Kadang kalau ketemu suatu hal yang menurut dia ya udahlah itu santuy aja gitu, tapi kalau buat gue nggak santuy gitu ya, gue kayak gak damai sejahtera gitu ya hati gue gitu kan ngelihatnya gitu. Jadi pergesekannya itu ya gue sih nggak berantem sih, paling kayak cuman ikut kayak gitu sih, ya udahlah santuy aja gitu. Tapi nggak enak banget ngeliatnya, ya udah sih cuma begitu doang ya, paling gitu doang sih kayak gitu kan. Tapi Ya, kalau adu mulut lah ya, adu mulut doang. Maksudnya nggak sampai suatu hal yang kecil tuh digede-gedein lah. Ya udahlah, udah tuh kayak gitu kan. Akhirnya kan gue ya udahlah kayak gitu kan. Atau ya kadang gue beresin sendiri aja gitu tanpa ngomong. Gitu. Terus juga salah satu hal yang sangat membedakan gue sama dia banget itu adalah kalau gue itu kalau ada mau pasti harus nyampe gitu. Bukannya menghalalkan segala cara sih, enggak. Cuman kalau gue punya kemauan, gue lebih kayak ya gue bakal mencapai itu gitu kan. Entah kapanpun, entah cepat atau lambat gitulah maksudnya. Tapi kalau dia tuh kayak ya karena dia seseorang yang fleksibel kayak gitu kan. Ketika dia menginginkan sesuatu tapi menurut dia itu memang susah ya dia nggak sekeras gue sih. Kalau gue tuh kalau sampai bener-bener gak bisa, setelah gue ngelakuin banyak cara tapi tetap gak bisa, baru gue lepasin. Gitu. Maksudnya gue tipikal orang yang gitu. lebih kukuh lah gitu. Maksudnya ketika lu pengen A, ya gue berusaha dulu sampai segimanapun caranya A ini harus bisa gue dapetin gitu. Tapi kalau memang ini terlalu impossible ya udah gitu. Iya, baru gue lepasin kayak gitu. Tapi kalau dia tuh lebih realistis sih. Dia realistis sih, maksudnya ya udah sih gitu kan, kalau misalnya gue pengen ini tapi misalnya memang nggak bisa, ya kan gue kan masih istilahnya kan masih bisa menemukan hal lain gitu untuk gue capai kayak gitu kan. Kalau dia itu jadi lebih fleksibel sih. Jadi awal-awal hubungan tuh bener-bener kalau gue sama dia bener-bener bergesekan banget gitu, karena sangat jauh kayak gitu, sangat jauh banget, maksudnya beda banget gitu dari segi pemikiran juga beda kayak gitu kan. Ya gitulah. Tapi dengan perbedaan itu lu bisa compare nggak sampai sekarang? Compare gimana maksudnya? Ya lu bisa nyambung nggak dengan perbedaan kalian ini nih? Kalian kan dari segi pemikiran beda, terus prinsip beda, otomatis kan kadang nggak nyambung dong. Iya. Maksudnya biasanya kan ketika lu beda jalur. Jalan ninjanya berbeda gitu. Jalan ninja ya. Ketika lu ininya beda kan biasanya kadang akan lebih sulit untuk jalannya bareng gitu di satu row yang sama gitu. Rata-rata kan kurang lebihnya gitu kan. Iya. Nah ini termasuk yang unik nih, maksudnya lu beda karakter, lu beda pemikiran, tapi lu bisa tetap jalan bareng-bareng sampai sekarang gitu. Dari lu pertama kali kenal sampai pacaran sampai sekarang gitu, kayak itu kan keren gitu maksudnya. Ya
tipsnya apa sih gitu? Ketika lu beda pemikirannya tapi lu tetap bisa sampai sekarang gitu, tetap jalan sampai sekarang. Kasih tips buat yang jomblo. Tidak begitu dong. Gue sih, gue nggak merasa diri gue expert sih. Cuman dari selama ini yang gue jalanin sama dia gitu kan. Cuman satu sih, nggak cuma satu sih, cuman salah satunya gitu hal yang gue nemuin gue sejalur sama dia itu salah satunya itu yang tadi gitu ya, kekonyolannya kayak gitu kan. Walaupun kita otaknya beda gitu kalau lagi serius gitu, cuman konyolnya ya nyambung seenggaknya kayak gitu. Terus juga waktu sebenarnya awal ketemu sama perbedaan itu selain kelasnya tinggi juga berantem mulu juga pasti gitu kan. Pasti yang namanya nyatuin tuh aduh Sama apa ya? itu susah banget gitu, maksudnya kalau diceritain mah itu luar biasa kayak gitu kan. Cuman eh enaknya adalah dia itu tipenya terbuka gitu. Oke. Jadi bukan tipe orangnya kalau nyimpen masalah tuh ya udah diem aja kayak gitu. Sedangkan gue juga tipenya kan karena gue nyablak gitu. Jadi gue mengharapkan seseorang yang memang seperti itu. Kayak gitu kan. Iya iya. Lu lebih terbuka lah, jadi nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupin. Gue gak suka maksudnya sama tipikal yang kalau gue nanya teh lu jangan jawab nggak apa-apa kayak gitu kan. Kalau gue nanya kenapa kan jawabannya karena kan. Lu belajar bahasa Indonesia kan maksudnya. Sorry ya. Iya iya. Terus apa ya yang gue temukan gue bener-bener bisa celah gue buat cocok sama dia buat bisa sampai sekarang tuh itu gitu. Itu hal yang gue syukurin gitu, bahwa ketika apapun yang gue nggak suka dari dia dan dia nggak suka dari gue itu bener-bener diomongin langsung kayak ih aku nggak suka kamu kayak gitu karena begini kayak gitu kan. Gue jelasin kenapa gue nggak suka seperti lu seperti ini karena lu begini menurut gue lu begini terus dia bisa dengan bebas juga memberikan feedback juga ke gue gitu. Oh, gue begini karena begini gitu. Lu harus tahu kenapa gue begini. Oh oke, gue jadi tahu kalau kenapa lu seperti itu kayak gitu kan. Nah itu tuh komunikasi yang seperti itu tuh berlanjut terus sampai sekarang. Maksudnya dia ketika melakukan hal A dia tahu konsekuensi dan segala macamnya gitu, dan itu dijelaskan gitu. Kalau gua kadang nggak ngerti gitu kan jalan pikirannya gitu. Ya selain karena dia terlalu santuy dan gua terlalu strict juga kan, kadang juga dia melakukan sesuatu itu ya ya udah dia ngelakuin aja kayak gitu. Terus gue bingung, lu teh kenapa kayak gitu kan, lu teh ngapain kayak gitu misalnya kayak gitu. Baru tuh dia ngomong, gue gini oke. Jadi salah satu kunci yang gue temuin gitu kan sama dia gitu, kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang itu adalah lu nanya gitu. Kalau ada iya, kalau lu ada suatu hal yang menurut lu nggak suka gitu, lu jangan takut. Maksudnya lu jangan takut dia mikir ini cewek apaan sih kayak gitu kan, bawel banget nanya sama gue kayak gitu. Kalau gue sih kalau gue pribadi gue nggak takut gitu dibilang gitu sama dia kayak gitu kan. Dia daripada gue salah paham kayak gitu kan. Dan gue juga mempersilahkan dia untuk bertanya sebebas apapun ke gue kayak gitu kan. Lu mau tahu sesuatu apa soal gue, tanya aja kayak gitu. Jadi nggak ada tuh istilah lu gue takut nanya, lu takut nanya kayak gitu, nggak ada kayak gitu kan. Kalau ya kan kalau gue lihat di pengalaman teman-teman gue juga kan biasanya gitu kan hubungannya itu kan kayak takut kayak gitu kan. Kadang tuh ada gue takut nyakitin hati dia kayak gitu kan, takut mengungkapkan sesuatu gitu, karena banyak pertimbangan lah ya kan, takut nyakitin lah gitu kan, takut gue nggak proper kayak gitu nanyanya gitu. Cuman kalau menurut gue kalau lu nggak terbuka gitu kan, ya lu nggak bakal kenal siapa yang lu pacarin itu gitu. Kalau gue nggak mau kayak gitu kan. Gitu sih. Kunci dari suatu hubungan itu komunikasi. Tidak ada yang ditutupi. Betul. Open minded gitu. Karena kalau misalnya kita kayak kalau ditanya kenapa gak apa-apa kan males banget sumpah ya. Soalnya pernah tuh, dan maksudnya dalam satu itu kan
sebenarnya gue sih mungkin gue juga waktu itu lagi bete banget kayak gitu kan, lagi malas ngomong. Terus dia nanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Ya namanya cowok kan pasti otaknya kan, ya kalau lu bilang nggak apa-apa ya udah berarti emang nggak apa-apa, it's fine gitu kan. Logik. Iya, Kita sebagai laki-laki berpikirnya logis. Ketika lu bilang nggak apa-apa, Ya ya udah, udah nggak apa-apa Berarti artinya. fine gitu Iya. kan. Maksudnya ya mungkin ada beberapa orang yang maksudnya beberapa laki-laki yang lebih peka gitu, tapi iya kebanyakan Sebagian besar sih enggak sih. iya gitu kayak kebanyakan kan kayak oh nggak apa-apa Ya udah. ya udah gitu. Tapi kadang kalau misalkan lu levelnya lebih dekat tuh, kalau lu ngeliat muka lu asem gitu, kalau nggak mulai cemberut kayak bebek atau kayak nih apa nih gitu ya udah tuh kayak lu serius gak apa-apa. Biasanya gitu kan. Iya, betul. Iya gitu, gue pernah kayak gitu juga sih. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Dan gue juga ngomong gitu, emang salahnya gue juga, gue nggak mencoba bicara gitu kan, apa yang mengganggu gue gitu kan. Terus hilang gitu guanya kayak gitu. Terus dianya baru tuh dianya, lu kenapa sih kayak gitu kan? Kok tiba-tiba hilang, ya something like that lah, kayak gitu. Sama sih kayak gitu ya. Lu udah berapa lama sama dia? Gue 3 tahun ya. 3 tahun berasa aja. Wah, gokil. Dan gue baru tahu dia pacaran itu setelah kayaknya pas mereka 2 tahun pacaran deh. Kayak gue baru tahu tuh kalau mereka pacaran tuh. Ya karena emang cowoknya ya bener kata dia, diem banget. Iya, Gue bingung biasa aja. kadang kan pengen deket ya nggak enak dong, masa iya kan kita sering nongkrong tapi kadang dia suka ada tapi gue nggak ngajak ngobrol. Kadang jawabnya oh ya nggak. Itu doang anjir. Iya. Oh ya udah kayaknya memang sulit gitu. Dia memang masuk tipenya ke gitu sih. kehidupannya. Gue juga waktu pertama kenal udah gitu kok, tenang aja. Ya beda sekarang ibu. Iya sih. Tapi kan karena belum tahu aja preferensinya. Tapi kalau ya ada untungnya juga sih, kan kita jadi udah kenal kan cowoknya seperti apa. iya, jadi kayak istilahnya kita tahu nih cara apa yang istilahnya bisa buat dekat gitu sama dia. Iya, jadi jangan takut ngajak dia ngomong nih kalian. Kalau gue sih jujur saja tidak ya, karena Sama cowok nggak mungkin takut sih sebenarnya. bukan gitu juga. Kadang ada yang memang kayak lu udah tahu nih kalau sekali lihat tuh orangnya kayak gini gitu. Ada beberapa orang yang kayak gitu. Terus kayak ya udah lu jadi kayak malas aja ngajakin ngobrol gitu. Ada serius kayak. Gue tipikal orang yang salah satunya kayak gitu. Kalau gue udah lihat orang ini nggak enak diajak ngobrol, biasanya gue nggak akan ngobrol sepatah kata pun. Nggak akan gue ajakin ngobrol, bahkan kayaknya gue tengok pun enggak gitu. Serius. Rasanya enggak. Iya, jangankan yang maksudnya gue lihat orangnya pun juga enggak. Dialog nggak ada. Iya, gue tipikal yang kayak gitu. Kalau gue udah ngerasa nggak enak lah gitu ngeliat dia, kayak ya udah gue bodo amat gitu. Oke. Iya. Terus ya jangan jual mahal lah. Kita sebagai cewek maksudnya, kalau gue pribadi ya, maksudnya kita pun sebagai cewek punya ego. Iya betul. Kayak gitu. Tolonglah kalau lu mau pacaran, lu turunin ego lu kayak gitu. Jangan lu jual mahal gitu ketika cowok lu dengan berbaik hati nanya gitu, kamu kenapa? Ya ngomong aja sih gitu loh. Maksudnya lu kenapa, pengennya apa, lu ngomong kayak gitu. Lu pengen dia kayak gimana, kayak gitu kan. Dia pengen lu seperti apa, siapa tahu dia seperti itu karena lu juga kali. Iya. Gitu kan, kita nggak tahu kan gitu. Maksudnya stop lah. Ini sih terserah ya, cuman kalau menurut gue gitu, stop lah. Kata-kata nggak apa-apa itu. Dan terserah juga gitu. Harus open minded sih. Gue juga gitu kok sama cowok gue, kadang gue lagi bete sama dia kan. Terus kalau misalnya dia nanya kenapa, tapi gue pengen jawab, tapi gue kayak kayaknya waktunya belum tepat buat jawab gue. Iya. Nanti aja deh, gue cerita. Gue lagi bete, gue Iya, gak mau berantem gitu. Iya seperti itu. Itu lebih bagus gitu kayak gitu daripada jawab kenapa nggak apa-apa. Nanti cowoknya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Ih kok kamu nggak apa-apa sih? Nah itu tuh. Gue juga sebagai cewek tuh kayak ngeliatnya kayak what the fuck gitu lu. Gue pun sebagai cewek gitu, kalau gue nanya sama temen gue, lu kenapa nggak apa-apa? Oh ya udah kalau lu nggak apa-apa, terus tiba-tiba kok lu nggak apa-apa sih? Lah kan gue nanya, tapi lu tidak mau menjawab gitu. Terus apa yang harus gue lakukan gitu kan? Pasti nih banyak nih yang bilang, ya elunya aja yang nggak mau berusaha katanya. Kalau dibilang nggak apa-apa kok, kalau gue bilang nggak apa-apa, elunya nggak mau berusaha buat mau mencari tahu bla bla bla. Ya
mohon maaf ya, maksudnya kita bukan cenayang gitu loh. You are right. Gitu, guys. Cewek sama cowok sama aja sih gitu. Maksudnya kalau misalnya itu ya jangan kayak gitu. Jawab aja. Lu gimana masalah mau beres kalau lu aja nggak mau ngomong. Benar. Gitu aja sih. Ya sampai sekarang pun pergesekan masih tetap ada sih, karena yang namanya kita mengenal seseorang itu kan seumur hidup ya gitu kan. Karena orang berubah kan. Benar. Dari karena lingkungannya dia, tempat dia kerja, dari keluarganya, gitu, dari orang yang dia temuin, gitu kan. Jadi komunikasi itu bener-bener yang paling nomor satu sih, gitu. Karena kita nggak tahu apa yang dia alami di luar, di tempat kerjanya dia, gitu kan. Balik-balik juga mungkin aja dia bisa sudah berubah menjadi orang lain, kita aja nggak tahu. Makanya ngomong, gitu, ngobrol, gitu sih. Jadi that's point utamanya adalah komunikasi. Iya. Dan kepercayaan sih. Iya. Kalau nggak percaya mah nggak usah pacaran sih kalau buat gue ya. Kalau menurut gue ya, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Cuman karena apalagi gue sama dia kan ya pokoknya ya, karena tipenya itu sangat berbeda gitu. Jadi untuk membentuk kepercayaannya juga agak lama waktu itu. Karena yang namanya beda pikiran sama kita gitu kan. Benar. Kita nggak tahu apa yang dia lakuin. Gue nggak tahu otak lu mikirnya gimana. Kayak gitu kan. Beda jauh sama gue kayak gitu. Kalau gue sih nggak bakal gitu. Gue nggak tahu kalau lu gimana kayak gitu kasarnya gitu kan. Dan itu makanya lu butuh friends waktu selama 3 bulan itu untuk kenal lebih dekat lah. Internship ya. Jadi kayak gue sih intern. gue sih PDKT lebih sih. Hampir setahunan. Bahkan sampai setahun. Hampir. Karena untuk menemukan celah supaya gua sama dia bisa saling percaya untuk melanjutkan ya, maksudnya itu agak lama sih nemuin frekuensinya, karena perbedaan karakter itu sangat jauh gitu gua sama dia itu. Bahkan sekarang pun gua banyak menemukan hal baru soal dia kayak gitu kan. Dia pun juga sama sih sama gua gitu kan. Gitu. Makanya yang mengenal orang itu seumur hidup sih. Gitu. Benar. Harus pelajari terus menerus, karena manusia berubah, lu juga berubah kok. Kalau gue sih kurang setuju sih sama, lu pasti pernah dengar kan kayak kalimat gitu kan, ih lu berubah nggak kayak dulu. Ya. Tapi kalau menurut gue ya ini sudut pandang gue gitu, kayak mungkin bukan dia berubah kali ya, kan mungkin karena lu menemukan dia yang asli aja, kayak gitu, sifat aslinya baru lu nemuin kayak gitu. Berarti lu ya bagus dong, berarti lu udah mengenal dalam dia dong. Itu kan berarti proses yang lebih lanjut buat mengenal dia kayak gitu. Benar. Sebenarnya kan kita nggak tahu dibalik apa yang dia tunjukin sehari-hari dengan yang di belakangnya kita kan seperti apa kan nggak tahu. Betul. And so, bagus. how about you? Gue paling kepo sama dia. Ini orang jomblo paling lama, gue gedek banget. Anjir, deket-deket doang, pacaran kagak. Gue Ya habis itu kan dia bilang, gue tahu orang kalau lihat juga kalau gue mau sih gue udah gimana kan jomblo. Coba ceritakan. Iya kan? Tidak gitu. Masa? Lu tapi lu sekarang lagi ada yang deket nggak? Kalau deket kalau menurut gue klasifikasinya sebagai teman doang sih. Tapi kalau deket kayak sebutannya apa ya? Gebetan? Kalau gebetan sih nggak ada sih. Gue nggak tahu ya, karena sekarang tuh kayak gue lebih mungkin karena yang terakhir sih, yang dekat yang terakhir itu kayak ya sudahlah ya gitu, kayak ya serius kayak malas gitu, kayak gue sudah cukup berjuang gitu. Bayangin selama 4 tahunan lah, 4 tahun lebih gitu gue berjuang deket sama dia gitu. Terus tanpa kepastian gue ini dengan dia tuh seperti apa gitu. Bahkan gue bukan udah sering lagi, misalnya berkali-kali gue tanyain, ya udah kita nextnya nih mau seperti apa gitu. Kalau cuma deket kayak gini doang, jujur gue bilang gue nggak bisa gitu. Gue nggak mau yang ya udah jadi kayak ibaratnya
Ya mungkin ada gitu orang di luar sana yang mau kayak gitu, jadi kayak cuman teman deket doang gitu. Ya jujur kalau gue mungkin gue cukup egois gitu, tapi gue merasa ya gue sudah cukup banyak berkorban gitu untuk lu gitu. Tapi kalau lu nya nggak mau atau nggak ada feedbacknya ke gue, kayak ya udahlah gitu. 4 tahun ini gue habiskan dengan sia-sia lah gitu. Iya, ya udah gitu, kayak ya udah gitu. Terus sampai akhirnya gue udah males aja gitu, nyari cewek gue males. Berpikir tentang pacaran pun juga kayak ya udah, gue udah males gitu. Jadi gue kayak sekarang fokusnya karir gitu. Ketika gue udah punya karir gue udah oke, ya udah, maksudnya nyari cewek nggak terlalu sulit lah gitu, karena istilahnya gue udah punya modal gitu, minimal gue udah punya rumah. Iya, maksud gue realistis aja gitu. Siapa sih orang yang mau susah doang? Zaman sekarang nggak ada yang mau kayak gitu. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang mau susah-susah gitu, susah-susah bareng. Ya tapi kalau gue, iya maksudnya tapi gue lihat gitu ke realitanya nggak ada yang kayak gitu gitu. Nggak ada yang mau susah-susah bareng gitu. Rata-rata kayak ya udah bukan salah satunya. Rata-rata yang cowoknya tuh harus jauh lebih mapan dulu, baru si cewek ini mau sama lu gitu. Ini sepenglihatan gue ya. Mungkin di luar sana ada orang yang nggak kayak gitu gitu. Ya bagus gitu. Maksudnya lu mau build, lu punya keluarga tuh dari bawah gitu, benar-benar dari nol. Tapi sejauh yang gue lihat biasanya salah satunya udah mapan dulu, baru yang si ceweknya ini baru mau sama lu gitu. Itu kayak yang sering gue lihat aja gitu. Jadi alasan kenapa gue sudah cukup lama kayak ya udahlah gitu, gue juga nggak mau mikirin. Ya kalau ada yang dekat ya udah gitu. Tapi kalau memang dianya juga nggak mau istilahnya lanjut atau serius sama gue, kayak ya udahlah kita temenan aja, daripada nanti lu nya juga cuman sakit gitu, gue juga cuman jadi sakit hati doang gitu, kayak buat apa gitu. I think lebih baik ya udah temenan biasa aja gitu. Toh lu mau jalan atau mau apa, kalau kita sesama temen kan lebih enak gitu. Tapi lu sempet gak ada kepikiran nih sesekali kalau lagi ngelamun gitu apa? Gue kesepian nih rasanya, apa gue cari pacar gitu? Pernah nggak? Kalau kayak gitu sih sebenarnya pernah. Bahkan beberapa kali gue ngerasain kayak gitu. Tapi kayak gue pikir ya itu kan cuma perasaan sesaat gue doang gitu. Karena gue butuh orang yang istilahnya bisa gue ajak, bukan gue ajak. Kata-kata ininya apa? Ajak apa nih? Ajak apa? Ajak jalan, ngobrol, ajak nonton gitu kan. Ya maksud gue kayak ya itu kan nggak harus lu dengan pacar lu bisa dengan jalan itu dengan teman-teman lu gitu yang lain gitu. Kayak ya gue nggak merasa kesepian banget tuh, teman-teman gue juga bisa ajak istilahnya gue bisa jalan dengan teman-teman gue yang lain gitu. Ini salah satu pemikiran yang bagus sih kalau buat gue gitu kan. Gue juga kayak setuju lah sama pemikiran seperti itu kan, karena kalau sekarang mungkin ya sepenglihatan gue dan sepengalaman gue kayak gitu kan, orang tuh nyari pacar tuh karena dia merasa kesepian, bukan hanya karena itu gitu kan. Kan kesepian kan lu bisa aja lu misalnya lu temuin mobil lu lah ke mobil lu jalan sama teman-teman lu misalnya gitu. Benar. Gitu. Mungkin gue terlalu bold sebagai cewek tapi Lu apa itu bagus karena justru kita sebagai perempuan itu, kita kan rata-rata perempuan yang dominan pakai perasaan kan, rata-rata kan perempuan seperti itu, sedangkan laki-laki itu yang lebih dominan ke logika. Kita sebagai cewek yang benar-benar gimana ya, sebagai wanita yang baik, kita tuh harus bisa membalanskan antara logika dan perasaan. harusnya seperti itu. Cewek Pakai perasaan tapi harus realistis gitu. Yes, itu benar sih. Cewek tuh lo harus
Belajar sih. Kadang juga sisi cewek gue keluar. Mm-mm. Maksudnya gue cewek cuma Iya, maksud gue kadang sisi wanita kita tuh nangis, galau gitu tuh pasti ada Iya. gitu. Tapi kita juga realistis. Tapi kalau gue lanjut aja gini nih, gimana ya gitu ke depannya gimana ya kan gitu. juga harus jalan sih. Iya. Benar. Dan kalau buat gue sih pacaran juga mengajarkan gue itu sih. Gitu karena pasangan kita kan cowok ya kan. Jadi kan kita bisa belajar kan betapa logisnya mereka gitu dan terkadang tuh kelogisannya mereka itu benar gitu dan berguna banget buat cewek-cewek tuh kayak misalnya kadang kan cewek itu kan overthinking Ya. salah satunya gitu kan Benar. gimana kalau gini padahal tuh belum kejadian itu tuh gitu loh cuman udah kebanyakan gimana kalau ini gimana kalau salah gimana kalau ini something like that gitu kan tapi tuh cowok tuh kayak ya udahlah gitu kan kamu kan sudah berusaha sudah memberikan yang terbaik gitu kan hasilnya mah ya urusan Tuhan kayak gitu kan yang penting kamu sudah memberikan yang terbaik ya udah santuy aja kayak gitu kan cowok kan logisnya seperti itu gitu kan gitu. Ya sih. Cuman kalau gue tipikalnya nggak gitu-gitu Ya, banget. Cuman kalau gue cowok gitu so Iya, itu iya, logis abis itu anak gitu kalau gue tipikal yang gue planning, gue mau apa-apa tuh gue planning, gue udah hitungin. Kalau misalkan gue mau dari sini, misalkan gue mau A gitu, gue udah planning nih, gue akan spare seperti apa, terus apa yang harus gue lakuin, terus kalau misalkan ini kurang, gue harus carinya untuk capai ini tuh kayak gimana gitu. Gue biasanya tipikal orang yang planning dulu nih. Oh gini. Ya, Yes. dibilang detail nggak juga sih, tapi gue cuma lebih suka. planner ya Iya, lebih suka nge-plan sesuatu gitu. Oh, gue gini gitu. ya gue juga gitu sih dan itu sih salah satu kelemahan gue gitu ya ketika gue planning banyak gitu oh gue mau ini ya bahkan kalau gue lagi jalan santai pun gitu ya gue mikir nanti habis jalan santai gue balik ke rumah gue mandi malu itu dari hal yang kecil itu tuh gue udah di otak gue tuh kayak gitu kan gitu kadang tuh cowok gue tuh tahu gitu apa yang udah gue pikirin dia gitu kan kadang tuh kayak ya udahlah kayak gitu kan pasti tercapai lah kalau nggak tercapai ya don't be too upset lah kayak gitu kan kadang soalnya aku mikir kan dia aku udah planning gini nih gitu kan. Tapi aku khawatir gini kalau ini gini gimana kalau nggak bisa gini kayak gitu kan dan di saat itulah dia yang lebih kayak airnya gitu ya sejujurnya sih gue lebih ke kalau itu sih gue lebih kayak ke apinya sih di dalam hubungan ini gitu dan dia lebih ke airnya kayak gitu karena gue lebih strict gitu makanya gue lebih keras kayak gitu kan jadi gue lebih kayak lu harus gini kayak gitu kan sedangkan dianya iya boleh kayak gitu tapi lu jangan terlalu itulah nanti selain lu overthinking gitu dan lu memikirkan hal yang gak perlu gitu kan dan semua yang lu takutin itu belum tentu terjadi kayak gitu sih Mirip-mirip sama cowok gue juga gitu. Serius tuh mirip banget. Jadi kayak misalnya gue ada masalah masalah pekerjaan kan waktu itu kan. Wah itu banyak banget sih kerjaan gue banyak. Terus gue merasa gak dihargai juga ya namanya kita kerja kan kadang-kadang ada aja kan problemnya kan. Gue cerita sama dia ini gimana ya. Jalanin aja, gitu. Jalanin aja. Gak usah pusing-pusing. Kalau lu banyak kerjaan, lu itu berarti dibutuhkan. Lu tuh dikepake gitu. Lu tuh harus buktiin kalau lu tuh bisa. Yang awal kan gue manja kan, kayak dikit-dikit ngeluh. Sekarang tuh gue kayak sekarang kerja tuh gue malah semangat anjir. Gue gak kerja rasanya gue pengen kerja gitu. Kalau dulu mah zaman waktu gue masih kerja di tempat-tempat yang sebelumnya, saya tuh malas banget untuk kerja gitu kan. Kalau sekarang tuh gue rasanya tuh kalau nggak kerja seharian tuh rasanya, gue bete, gue pengen kerja gitu loh. Nanti kalau misalnya gue nggak kerja, nanti ini lagi kerjaan gue makin numpuk kayak gitu kan. Jadi sekarang gue jadi banyak sih yang dia motivasi gitu, yang membuat gue termotivasi dari dia gitu. Terus kalau misalnya ada suatu masalah, gue mirip-mirip sama lo Div. Jadi gue memang tipe orang yang keras kan, karena gue tuh lebih kalau debat itu lebih kayak gue itu berantem sama dia loh, ibarat me versus him gitu loh. bukan ngobrol berdua atau diskusi gitu, tapi kayak debat gue kayak nggak mau ngalah gitu.
tapi dia ngarahin gue gitu. Meskipun dia kesel, dia mengakui gue kesel sama sikap lu tuh terlalu keras orangnya, tapi selama lu marah depan gue nggak pernah tuh balikin marah gitu. Tapi kenapa lu tuh nggak bisa gitu, coba ubah pelan-pelan. Sampai akhirnya gue mau makanya ubah gitu. Jadi kayak harus saling ngebalance sih gitu. Maksudnya kayak apa yang menurut kita dia itu salah gitu, kita ngarahin gitu. Jadi kayak saling support aja sih. Jadi pacaran tuh bukan cuman kayak sayang-sayangan, manja-manjaan, ngedate apa segala macam. No. Kalau gue pribadi gue nggak butuh itu. Gue butuh deep talk, conversation gitu, kayak kita tuh kedepannya gimana ya planningnya gitu. Meskipun mungkin itu bercandaan atau apa, tapi kan seenggaknya kelihatan dong gitu alurnya mau kemana gitu. Terus kita kan kerja nanti enaknya kita kerja lanjut apa enggak ya, atau enggak kemana ya enaknya ya, bikin usaha nggak ya gitu. Jadi kayak gak cuman masalah dua arah gitu. Jadi bener-bener kayak ke generalnya aja, kita ke depannya tuh mau kayak gimana, terus kayak gimana ya enaknya ya. Nah itu saling support tuh, gue bener-bener membutuhkan seorang seperti itu, dan untungnya gue mendapatkan orang tersebut gitu. Bagus lah. Banjir mau. Iya, itu bagus sih. Jadi dia bisa mengarahkan gue menjadi seseorang, bukan gimana ya, dia tidak mengubah gue, tapi gue dibentuk gitu. Gue dibentuk menjadi seseorang yang setidaknya lebih lempeng lah, lebih lurus gitu. Meskipun gue kan kadang suka labil apa gimana, tapi dia bisa pelan-pelan ngarahin gue. Iya bagus sih. Maksudnya memang setiap kita sih perlu sih seseorang yang lu tuh pacaran bukan buat ngubah orang, gitu, buat sama-sama bertumbuh. Itu lu tahu kekurangannya dia kayak gitu kan, dan lu mau bertumbuh bersama gitu loh. Bukan lu berubah seakan-akan karena cuman dia cewek gua, dia cowok gua gitu, makanya gua harus berubah, dia pengennya seperti ini makanya gua harus berubah. Nah, kalau kayak gitu lu nggak bakal jadi diri lu sendiri gitu. Betul. Iya sih, tapi maksud gua kalau menurut gua sih ya lo akan berubah gitu, tapi Pasti. berubahnya ini ke arah mana? Pasti. Iya. Makanya itu maksudnya gue tuh bertumbuh bersama itu kan pasti yang namanya bertumbuh pasti ada perubahan lah. Kayak gitu. Kita membentuk suatu karakter yang baru kan dasarnya gitu. Cuman karakter yang barunya ini adalah karakter yang baik gitu pastinya lah ya. Nggak mungkin ada yang mau yang berubah jadi lebih buruk gitu kan. Aneh sih kalau sampai ada yang mau sih. Ya, moral itu banyak sih. Ya, itu tidak bisa dipungkiri sih. Ada aja sih yang kayak gitu, ada aja. Tapi kalau bisa ya jangan lah. Ya. Gitu. Yang kayak gitu dihindarin aja lah. Buat apa? Atau kalau lu nggak berkembang, ya mau ngapain? Ya pokoknya kalau gua ngelihat semuanya sih, ya sepertinya bagus sih. Maksudnya ngelihat ke depannya, Diva juga istilahnya dia berubah dari yang sebelumnya cuman mengandalkan nalurinya gitu, bukan naluri, perasaan lu gitu. Jadi lebih kayak dari lu yang lebih strict, jadi sekarang tuh mulai lebih santai gitu, dibawa semuanya tuh ya gue boleh pengen sesuatu, tapi ya gue juga harus realistis gitu. Ini tuh iya, maksudnya jalannya jadi lebih enjoy, lebih nyantai aja gitu. Kalau yang ini, kalau yang gue nangkap sih, jadi so far perubahan dia jadi jauh lebih dewasa lah dari apa yang dia ceritain gitu. Kalau itu membangun gue lebih better dan lebih better lagi, jadinya lebih positif kan, gitu. Membantu lu juga, jadi entah itu di kehidupan lu sehari-hari, bahkan di dunia kerja, gitu kan. Jadi lu punya energi positif nih yang disalurin dari pasangan lu, gitu. Ya bukan cuman pasangan lu doang yang nyalurin positif, tapi lu pun juga menyalurkan hal positif ke dia. Gitu. Keren lah kalian. Bagus. Semoga dapat jodoh ya, Bapak. Gue doain ya. Ini udah sio tikus.
Jangan sampai muter lagi. Gue percaya sih, gue percaya dia bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik lah pasti. Cuman belum ketemu aja. Pasti Tuhan juga sedang membentuk dia untuk supaya bisa sepadan sama lu. Mungkin lagi dipinjem dulu sama orang lain, Baru baru gitu dikasih sih, ke lu. bukannya amin gitu. Amin dong. Iya. Lalu. Amin. Iya biasanya kadang gitu yang jomblo lama sekalinya ketemu bisa langsung nikah biasanya. Iya, rata. Iya. Ya nggak tahu ya, gue nggak sampai sekarang belum ada pernah pemikiran untuk merit sih. Cuma maksud gue kayak ya itu mah nanti aja lah gitu. Gue juga masih merit mah. Ya kalau lu ada rezeki bisa merit ya merit. Kalau enggak ya udah gitu. Gue juga nggak mikirin itu gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, let it flow aja. Ya Dengan segala keburukan dan kebaikannya gitu kan, kekurangan dan kelebihannya gitu. lu bisa menerima itu atau enggak. Anyway, jadi kita sudah masuk dalam kesimpulan. Itu sudah gue simpulkan sih tadi. Oh, gue kira mau nanya lagi enggak ya? Itu udah kesimpulan dia tadi. Ada yang mau lu sampaikan lagi gak dari kalian berdua? Lebih dari cukup sih, karena memang semua yang Diva ceritakan dan apa yang dalam pemikiran dia itu sudah mewakili gue juga gitu. Oh, gitu. Mirip-mirip. Oke, ya sih. Dari lu ada gak? Ya, Gue intinya tadi ada satu sih, cuma lupa. Tiba-tiba pas ngedenger kesimpulan lu lupa. Mau nyampein apa? Gitu. Tapi sih Ya. mungkin pesan gue buat orang-orang yang teman-teman gue, mungkin orang-orang yang pacaran tapi istilahnya kayak pacaran putus gitu. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah gitu. Maksudnya itu bagian dari proses lu menemukan seseorang yang sepadan buat lu. Kayak gitu. Jadi jangan putus asa, jangan terlalu mengurung diri terlalu lama di kamar, galau gitu ya. Nanti dia nggak bisa nemuin lu gitu kalau lu di kamar mulu gitu kan. Masih ada yang gitu ya? harus membuka diri sih. Ya, sebenarnya di kamar itu bukan literally kamar tidur lu sih. Dalam pikiran lu sendiri. Karena kan Zona nyaman, harus keluar dari zona nyaman. Keluar dari hati lu itu lah. Ya, lu juga jangan terlalu tertutup hatinya ya. Kalau ada yang mau sama lu dari bawah ya why not? Kenapa lu tolak gitu loh. Betul. Siapa tahu dia mau nemenin lu dari bawah kan? Gue tidak menolak hal itu. Cuman gue berpikir ya mana ada sih sekarang gitu. Gue berusaha realistis gitu. Maksudnya iya mungkin karena lingkungan gue juga gitu. Jadi gue berpikir kayak gitu. Ya, apa sih? Ya, nanti juga lu bakal menemukan seorang yang sepadan lah. Semoga sih. Someday you will find someone better. Ya, pasti lah. Gue percaya. Ya. Andri harus teguh. Teguh. Gue jadi cheerleader lo. Pakai pompong. Ya gitu sih. Okay. Itu untuk yang mau pacaran. Untuk yang udah pacaran semangat juga. Jadilah pacaran mah. Sebagai perempuan kita harus jadi wanita yang berkualitas. Kalau ditanya kenapa, jawabnya apa? Karena bukan gak apa-apa. Nah. Pokoknya sebagai perempuan harus bisa open minded. Iya. Harus terbuka. Komunikasi itu paling penting. Komunikasi, kepercayaan, bangunlah kepercayaan itu gitu. Nggak semua hubungan yang lu lihat bagus itu memang jadinya seperti itu pada awalnya gitu. Mereka pasti banyak struggle-nya gitu dan yang harus kita lakukan adalah ya lu nikmati aja struggle itu kayak gitu kan sebagai proses hubungan lu menjadi berkualitas dengan dia gitu aja sih. Mantap. Teman-teman gue ini memang jago lah, udah paling oke lah. Nular ke lu dah. Oke, kalau gitu kita akhirin di sini. Bye. Bye.